Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua, wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat kepada pemerintah kalian. Maksudnya tunduk patuh kepada pemerintah kita. Meskipun yang memerintah kalian seorang budak. Inilah jemaah sekalian wasiat yang kedua. Wasiat kepada umat Islam dari Nabi Muhammad SAW untuk menaati pemerintah. Dan ini juga wasiat Allah dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri, pemerintah dari kalangan kalian, yaitu dari kalangan umat Islam. Oleh karenanya, hadis ini memberi pelajaran kepada kita, ketaatan kepada pemerintah itu bagian dari ibadah dan termasuk pokok ajaran Islam. Sehingga ketika Nabi SAW diminta untuk memberikan wasiat tentang ajaran Islam yang paling penting setelah wasiat takwa, beliau menasihati kita untuk tunduk dan patuh kepada pemerintah. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita dapati dalam buku-buku akidah, para ulama menyebutkan tentang ini. Dan bahkan, ini di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah yang membedakan dengan semua kelompok sesat. Bukan hanya Khawarij. Semua kelompok sesat, mereka menentang pemerintah. Tapi bagaimana kalau ada kelompok sesat mendukung pemerintah? Maka ketahuilah, pada umumnya mereka itu mendukung kalau mereka mendapatkan keuntungan. Kalau mereka dapat proyek, kalau dapat bagi-bagi jabatan. Tetapi kalau mereka tidak dapat keuntungan, niscaya mereka yang paling vokal menentang pemerintah. Sedangkan ahlu sunnah menaati pemerintah karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini disebutkan di dalam buku-buku akidah. Di antaranya Imam At-Tahawi rahimahullah, Imam At-Tahawi dalam kitab beliau Al-Aqidah At-Tahawiyah menukil akidah ulama salaf. Kata beliau, para ulama salaf berkata, wala nara al-khuruja ala a'immatina wa wulati umurina wa injaru. Kami tidak memandang bolehnya keluar dari ketaatan atau melakukan pemberontakan kepada pemimpin kita dan pemerintah kita meskipun mereka zalim. Wala nad'u alaihim, dan kita tidak mendoakan keburukan untuk mereka. Wala nanzi'u yadan min ta'atihim, dan kita tidak melepaskan tangan dari ketaatan kepada mereka. Artinya tidak menentang penguasa. Wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla faridatan, dan kami memandang ketaatan kepada pemerintah termasuk ketaatan kepada Allah yang wajib, malam ya'muru bimaksiatin, selama yang mereka perintahkan bukan suatu kemaksiatan. Wa nad'u lahum bisalahi wal mu'afah, dan kita doakan mereka dengan kebaikan dan keselamatan. Jadi kata beliau, menaati pemerintah termasuk kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ya'muru bimaksiatin, selama kita tidak diperintahkan untuk melakukan maksiat.
Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan perintah dari pemerintah atau aturan pemerintah itu ada 3 macam. Yang pertama, yang sesuai dengan perintah Allah. Misalkan kalau ada aturan 10 menit sebelum azan semua toko harus tutup. Kalau nggak tutup nanti dicabut izinnya. Maka ini adalah aturan pemerintah yang baik yang sesuai dengan perintah syariat untuk bersegera melakukan sholat dan menyambut panggilan azan. Maka tidak diragukan lagi menjadi lebih wajib untuk kita taati. Karena itu sesuai dengan perintah Allah. Yang kedua, apabila aturan pemerintah mengandung kemaksiatan kepada Allah. Misalkan jika ada satu pemerintah menganjurkan masyarakatnya untuk minum khamar supaya pabrik khamar maju, pajak semakin banyak dari pabrik khamar, lapangan kerja semakin terbuka, ekonomi membaik, maka tidak boleh kita taat. Dan itu tidak akan memperbaiki ekonomi, justru sebaliknya akan menghancurkan satu bangsa. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi tentang orang-orang yang tidak bertakwa, Allah akan hancurkan negeri mereka. Maka tidak boleh kita taati. Tapi tidak boleh kita taat. Apakah kemudian boleh kita lengserkan pemerintah itu? Tidak. Tidak dibolehkan selama dia masih muslim. Dan ini berdasarkan ijma' ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Makanya ini termasuk usul ahli sunnah. Pokok utama ajaran ahli sunnah, yang barang siapa menyelisihinya, dia keluar dari sunnah. Di sini tidak boleh kita berbeda pendapat. Karena ulama sudah sepakat. Kemudian yang ketiga, apabila aturan dari pemerintah tidak diperintahkan oleh syariat, tapi tidak juga bertentangan dengan syariat. Haruskah kita taati? Contoh, kalau naik motor pakai helm. Tidak ada perintah dalam Al-Quran dan hadis, kalau kamu naik motor, naik kendaraan, harus pakai helm. Tapi tidak juga bertentangan. Bahkan sesuai dengan prinsip-prinsip umum. Yaitu menjaga kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Itu kan perintah syariat. Haruskah kita taat pakai helm ketika berkendara? Jawabannya wajib. Jadi, naik motor nggak pakai helm, cara mudah berbuat dosa. Sebaliknya, kalau kita pakai helm, cara mudah dapat pahala. Kalau kita niatkan, ini saya pakai helm dalam rangka taat kepada Allah yang memerintahkan kita mengikuti aturan pemerintah. Dapat pahala. Itu cara mudah dapat pahala. Kalau mau cara mudah dapat dosa, ya nggak usah pakai helm. Dan itu juga bisa menjadi dosa jariah. Kalau ada orang melihat kita, terutama anak-anak kita, melihat abinya naik motor nggak pakai helm, lalu dia mencontoh, maka kita buat dosa yang terus mengalir. Hati-hati. Mungkin kita menganggap ini nggak apa-apa, cuma dosa kecil. Tapi kalau dia terus mengalir bagaimana? Bukankah? Tadi sudah kita bahas. Gunung yang besar berasal dari kerikil yang kecil. Jadi hati-hati. Dan kita juga nggak bisa mengatakan ini sebagai dosa kecil. Karena menentang pemerintah, menyelisihi aturan pemerintah, menyelisihi usul ahli sunnah. Nggak bisa dikatakan sebagai dosa kecil. Jadi, selama yang diperintahkan oleh pemerintah itu tidak bertentangan dengan syariat, menjadi wajib bagi kita untuk taat. Dalam rangka ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya.